Kembali lagi jumpa dengan Ibu di Mama Zara's Bimbel. Kali ini kita akan belajar fisika kembali ya. Dan materi kita kali ini tentang gerak parabola. Minggu lalu kita memang sudah membahas gerak parabola. Dan untuk kali ini kita akan lebih membahas inti konsepnya dan bagaimana penurunan rumus yang berlaku di gerak parabola. Dan juga membahas pendalaman soal yang ada pada gerak parabola. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa ya, klik tombol subscribe dan tanda lonceng supaya nanti jikalau Ibu sudah mengupload video, anak-anak sekalian dapat melihatnya dengan cepat. Oke, kita mulai ya. Oke, seperti biasa, ini adalah moto Ibu, yaitu fisika is so easy now. Artinya Ibu mengharapkan anak sekalian merasa bahwa fisika itu adalah pelajaran yang mudah, ya. Mudah karena kita paham, makanya tonton video ini ya. Oke, kita mulai ya. Jadi, di kelas 10 kita ada bahas 6 bab pelajaran fisika. Kali ini kita akan bahas yang bab kelima, yaitu tentang gerak parabola. Jadi gerak parabola itu adalah gabungan dari dua gerak, GLB dan GLBB. Dan perhatikan di sini, ini adalah besaran-besaran yang biasanya menjadi masalah atau soal yang ada pada gerak parabola. Seperti kita akan nanti suruh mencari kecepatan dalam arah sumbu X dan Y. Bagaimana mencari vektor besar dan arah kecepatannya, waktu untuk mencapai titik tertinggi dan titik terjauh, serta koordinat titik tertinggi dan titik terjauhnya, dan posisi pada titik terjauh, yaitu pada nilai X-nya. Seperti itu ya. Dan ini perhatikan, kita masuk ke intinya ya. Tadi udah Ibu sebutkan bahwa gerak parabola itu terdiri dari dua gerak. GLB berada pada sumbu X-nya dan GLBB-nya berada pada sumbu Y. Dan contoh lintasan gerak parabola sering kita perhatikan di kehidupan sehari-hari. Salah satunya seperti ketika kita hendak melemparkan bola basket menuju keranjang, ya kan? Lintasannya melengkung. Jadi lintasannya itu menunjukkan adanya gerak parabola. Oke, sekarang perhatikan bagaimana skema atau gambar analisis dari gerak parabola. Perhatikan ya. Jadi ketika kita melempar ke atas, kecepatan awal berarti V0 pada sumbu Y ke atas kita sebut dengan PY, ke samping atau horizontal PX. Dan mencari kecepatan dalam arah sumbu X itu dilambangkan dengan PX. Rumusnya adalah P0 kali cos alpha. Kenapa kosinus? Karena kosinus itu anak-anak berhubungan dengan sumbu yang horizontal pada trigonometri. Dan menentukan perpindahannya pada sumbu X. X kan adalah GLB ya pada gerak parabola. Maka kalian buat X sama dengan Pi dikali T. Dan P0 nya kalian ganti menjadi P0 cos alpha kali T. Karena dia gerak parabola memiliki sudut elevasi. Oke, paham ya? Kita lanjut ke kecepatan dan perpindahan dalam arah sumbu Y. Dalam arah sumbu Y berarti dia sumbunya yang tegak. Maka mencari PY-nya itu adalah P0 kali sin alpha dikurang GT. Oke, kemarin minggu lalu ada pertanyaan dari seorang siswa kepada Ibu, namanya Awaliyah kalau Ibu tak salah ya. Jadi ada tanda plus minus. Jadi di sini Ibu jawab ya, plus minus itu menunjukkan arah. Secara umum ketika kita melempar ke atas, artinya kan percepatannya melawan gravitasi, makanya G-nya itu negatif. Tapi kalau dia ke bawah, G-nya menjadi positif atau sudah menuju ke tanah. Seperti itu ya. Dan menentukan Y-nya atau posisi Y, gunakan rumus P0 sin alpha, bisa jadi plus atau kurang tergantung posisinya, tambah atau kurang setengah kali GT kuadrat. Dan jangan lupa pada gerak parabola A bernilai G atau gravitasi karena dia percepatannya itu menuju ke sumbu Y.
Begitu ya, sudah paham? Dan kalau ada anak-anak yang belum paham, boleh komentari di kolom komentar seperti biasa ya. Oke. Dan juga kalian harus ingat bahwa pi benda dalam arah sumbu X itu adalah bernilai konstan karena dia termasuk GLB atau gerak lurus beraturan, dan pada pi benda di sumbu Y termasuk GLBB dan percepatannya bernilai gravitasi. Oke. Ya, kita masuk ke vektor besar dan arah kecepatan pada gerak parabola. Vektor satuan, jadi menentukan posisinya pada sumbu X, vektor satuannya adalah I, dan sumbu Y, vektor satuannya adalah J, maka R kita buat menjadi XI tambah YJ. Hanya saja X, rumus X pada gerak parabola itu adalah pi 0 cos alpha kali T. Ya, kita substitusi nilai X-nya menjadi pi 0 cos alpha kali T I tambah pi 0 sin alpha dikurang G setengah GT kuadrat J. Ya, artinya itu X dan Y-nya kita ganti menjadi apa yang seharusnya rumusnya ada pada gerak parabola. Paham ya anak-anak? Terus menentukan pi juga demikian atau kecepatan. Kita yang penting intinya kita ubah menjadi pi sama dengan pi xi tambah pi yj. Vektor satuannya untuk sumbu X kita buat I, dan untuk sumbu Y kita buat J. Dan rumusnya kembali kita buat ke rumus gerak parabola. Paham ya? Oke. Dan arah kecepatannya tan alfa itu arahnya itu sama dengan Y pi Y per px. Dan ganti lagi, substitusi lagi pi y apa rumusnya pada gerak parabola dan px juga apa. Ya, semudah itu kan? Oke. Dan ingat ya, tanda plus minus itu juga menunjukkan arahnya. Kalau dia kita lempar ke atas, berarti arah bola ke atas, maka A-nya negatif, jadi G negatif. Dan ketika dia menurun, maka G positif. Paham ya? Dan menentukan titik tertinggi dan titik terjauh. Ya, menentukan titik tertinggi. Perhatikan, di atas sudah Ibu buat bagaimana proses dari kita menentukan T max waktunya ya. Perhatikan. Jadi waktu pada titik tertinggi itu kita mula-mula dari rumus pi y sama dengan pi 0 sin alfa dikurang GT hingga ketika dia pada posisi tertinggi pi y kan sama dengan 0. Makanya kita buatlah pi y sama dengan 0 hingga pada akhirnya kita lakukan operasinya, dapatlah T max, nanti rumusnya sama dengan pi 0 sin alfa per G. Oke, jika anak-anak sekalian dalam penurunan rumusnya ada yang masih kurang paham, boleh ketikkan komentarnya di kolom komentar ya. Oke, paham ya? Kita lanjut kembali. Dan untuk menentukan waktu dalam mencapai titik terjauh, jadi waktunya atau waktu totalnya itu adalah 2 kali T max-nya. T max tadi sudah kita peroleh berapa nilainya, maka waktu terjauhnya adalah T terjauh sama dengan 2 dikali pi 0 sin alfa per G. Kenapa demikian? Karena pada gerak lintasan parabola, T max itu membagi 2 lintasan. Ya. Dan titik tertinggi pada sumbu X, kita rumuskan, kalian buat pi y sama dengan 0, karena pada titik tertinggi pi y sama dengan 0, sehingga dari penurunan rumusnya kita perolehlah X max sama dengan pi 0 kuadrat sin 2 alfa per 2G. Seperti tadi Ibu bilang, dalam penurunan rumus, jika ada yang masih belum paham, boleh komentar ya. Dan kita lanjut, titik tertinggi pada sumbu Y, tadi sumbu X dan ini sumbu Y. Titik tertinggi pada sumbu Y, kalian buat lagi rumus yang dari Y max sama dengan pi 0 sin alfa kali T dikurang setengah GT kuadrat, maka kita akan peroleh titik tertingginya. Y max rumusnya adalah sama dengan pi 0 kuadrat kali sin kuadrat alfa per 2G. Perhatikan baik-baik dulu rumusnya. Kalau ada yang masih belum paham bagaimana penurunannya, boleh komentar ya. Dan
koordinat titik terjauh sumbu X, koordinatnya berarti ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu X-nya gunakanlah rumus P0 kuadrat sin 2 alfa per G, dan ketika pada titik terjauh Y itu 0. Artinya kenapa terjauh? Berarti X-nya kan sampai ke tanah, makanya terjauh. Tidak ada lagi sumbu Y-nya, koordinatnya, makanya Y sama dengan 0. Paham ya? Dan ini dia rangkumannya. Ananda bisa baca terlebih dahulu. Oke. Jika paham, kita masuk ke contoh soal. Perhatikan contoh soalnya. Sebuah pohon mangga yang sedang berbuah berada pada jarak 10 meter. Berarti X sama dengan 10 meter. Dengan ketinggian mangga itu adalah 8 meter. H 8 meter atau Y 8 meter. Dan ketika kita melemparnya dengan sudut elevasi 45 derajat. Berapa kecepatan lemparan awal supaya mengenai tepat pada sasaran bila gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat? Gunakan rumus seperti biasa, diketahui, kalian analisis dulu apa yang diketahui, ditanya lalu dijawab. Cara menjawabnya kalian perhatikan apa yang diketahui, dari situlah kita bergerak ya. Ada X dan Y diketahui, maka kita perhatikan dulu atau kita cari dulu posisi pada sumbu X dan Y. Sebelum kita cari, kita buat dulu Px nya dan Py nya, gunakan rumusnya, maka dapat kita lah, karena P0 dicari kan, maka Px sama dengan setengah akar 2 P0 dan Py sama dengan setengah akar 2 P0 juga. Substitusilah itu ke nilai sumbu. Untuk jarak horizontal dulu kita buat sebagai acuan. X sama dengan P0 kali T, maka gunakan P0 nya setengah akar 2 P0 kali T. Dapatlah hasilnya nanti T. Gunakan waktu T itu di Y, masukkan substitusi, sehingga dapat kita lah nanti P0 yang dicari sesuai dengan yang ditanya itu. Hingga setelah kalian substitusi, kalian operasi bagaimana penjumlahan dan perkaliannya, dapatlah kita kecepatan awalnya itu adalah 10 akar 5. Perhatikan jawabannya. Oke, kalau belum paham boleh tanya ya. Dan kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Sebuah bola dilempar ke udara dengan P0 50 meter per sekon pada 30 derajat terhadap horizontal. Cari T total, berarti T terjauh, waktu pada terjauh selama di udara, dan jarak horizontal ditempuhnya dengan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Oke, kita mencari T total dan X total atau X terjauh. Gunakanlah rumus T total yang telah kita turunkan tadi. Jadi T total sama dengan 2 kali P0 sin alfa per G. Tinggal kita masukkan apa yang diketahui ke besaran-besaran yang rumusnya ini. Semudah itu kan? Maka dapat kita T totalnya dapat 5 sekon. Dan X terjauhnya juga kita masukkan ke rumus yang telah kita pelajari bagaimana penurunannya. P0 kuadrat kali sin 2 alfa per G. Kita masukkan ke rumus, maka kita peroleh X terjauh adalah 125 akar 3. Mudah kan? Yeah, fisika is so easy kan? Oke, sekarang contoh soal yang terakhir ya. Sebuah bola ditendang dengan sudut elevasi 30 derajat sehingga bergerak membentuk lintasan parabola. Apabila kecepatan awalnya adalah 20 meter per sekon, hitunglah ketinggian maksimum T max kita cari dan waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggiannya. Oke, H max dan T max. Gunakan rumus yang telah kita tadi pelajari bagaimana penurunannya, masukkan dia angka-angka yang diketahui sehingga dapatlah H max-nya sama dengan 5 meter dan T max-nya gunakan rumus P0 sin alfa per G sesuai dengan perumusan yang tadi kita telah pelajari, sehingga dapatlah T menjadi 1 sekon. Mudah kan? Oke Ananda, itu saja untuk hari ini. Terima kasih telah menonton, tapi jangan lupa subscribe ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.